Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita menjawab pertanyaan dari masyarakat atau jemaah yang bertanya melalui WA, melalui SMS. Ada pertanyaan dari masyarakat di daerah Pemenang ya. Daerah Pemenang menanyakan bahwa Pak Ustadz, sekarang ini orang mandi sudah di dalam WC dan karena tidak ada yang melihat, maka rata-rata orang mandi di dalam kamar mandi, dalam WC itu semuanya tidak lagi pakai basahan. Orang tua kita dulu ngajarkan setiap mandi pakai basahan. Apa kira-kira Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mandi tidak pakai basahan, apakah haram, apakah apa, dan bagaimana pula ketika kita mandi itu setelah mandi dalam keadaan telanjang berwudu. Tolong penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih. Berdasarkan berbagai riwayat ya, terutama di dalam ensiklopedia fikih praktis tentang bab toharo dan bab solat pada jilid 1, ini karangan Syekh Husain, bahwa beliau mengutip beberapa hadis, di antaranya judul daripada pembahasan tentang masalah ini dalam bukunya boleh mandi tanpa busana jika tidak terlihat orang lain. Itu judulnya. Jadi hadisnya dari Abu Hurairah disebutkan, baina ayyubu yaghtasilu uryanan kharra alaihi rijlu jaradin min dhahabin faja'ala yahsi fi sawbihi fanadahu rabbuhu ya ayyub alam akun agnaituhu kamma tara. Qala bala ya Rabbi walakin la ghinali an barakatika. Dalam hadis ini ketika pada satu masa ya, Nabi Ayub sedang mandi tanpa busana. Jadi kisah ini termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Pada satu ketika Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang. Kemudian datanglah ketika itu sekelompok belalang. Belalang ini warnanya keemasan. Disebutnya warnanya keemasan. Maka beliau pun masih dalam keadaan telanjang itu mengambil dan meraup serta memasukkan ke dalam pakaiannya ya, ke dalam pakaiannya yang diletakkan di satu tempat tadi ketika dia mandi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya Ayyub alam akun agnaituka kama tara. Ya. Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan engkau dari apa yang kau lihat itu? Lalu Ayub menjawab, benar wahai Robku, aku bersyukur ya terhadap barokah itu. Akan tetapi aku tidak merasa cukup dari berkah rahmatmu itu. Kemudian masih dari hadis Abu Hurairah, kanat
Banu Israel yaghtasilu uratan yanzuru ba'duhum ila ba'din wa kana Musa yaghtasilu wahdahu. Dulu Bani Israel mandi tanpa busana. Jadi orang-orang Bani Israel dulu mandi tanpa busana. Mereka bisa saling melihat satu dengan yang lainnya, sedangkan Musa mandi sendirian. Nah, dari karena itulah makanya suatu ketika ya, Nabi Musa ini diejek-ejek oleh orang-orang Bani Israel bahwa Nabi Musa ini tidak pernah mandi telanjang seperti kaum yang lain, seperti orang-orang yang lain mandi dengan sangat tertutup ya, sangat tertutup. Namun ketika mandi bersama, Nabi Musa selalu menyendiri di sungai ya. Dengan itulah makanya orang-orang para pembesar-pembesar Israel ketika itu mengatakan, Musa itu memang dia selalu menyembunyikan aibnya. Mungkin kulitnya itu kurapan. Nah, untuk menghilangkan aib itulah maka Allah Subhanahu wa taala pada satu ketika Nabi Musa mandi, kemudian dia meletakkan pakaiannya di atas batu, kemudian dia mandi dengan telanjang. Lalu kemudian begitu dia selesai mandi, dia mendekati pakaiannya yang berada di atas batu. Akan tetapi batu itu lari. Batu itu lari sehingga dalam keadaan telanjang ia mengejar batu itu dan membawa tongkatnya. Ya. Lalu dengan dia berteriak, batu dekatlah, batu dekatlah. Nah, gitu. Akhirnya masyarakat ngumpul melihat dia ngejar batu membawa pakaiannya sambil telanjang. Dan masyarakat melihat bahwa tidak ada sedikit pun kurapan di sekujur tubuhnya. Bersih, mulus. Bahkan sangat indah tubuhnya. Dengan itu Allah memperlihatkan kebohongan dari ucapan para pembesar-pembesar Israel, Bani Israel itu. Dengan demikian batu itu pun akhirnya mendekat dan beliau langsung memasang bajunya kembali. Ya, kemudian beliau memukulkan tongkatnya ke batu itu sampai 5 kali. Nah, dari referensi ini ya, ini dijelaskan dalam kitab Bukhari Muslim juga. Dari referensi ini ya, menjadi landasan bagi kita secara hukum bahwa mandi di kamar mandi telanjang, ya, telanjang bulat ya, dibolehkan ya. Dibolehkan dalam artian ya secara hukum ya. Namun dilihat dari sisi akhlak, adab, tata cara, kita melihat bahwa ada hadis yang lain ya menyebutkan dari Ummi Hani, dia menuturkan, aku datang menemui Rasulullah pada tahun penaklukan Mekah. Suatu ketika aku mendapati beliau sedang mandi, sementara itu Fatimah menutupi beliau. Beliau berkata, siapa itu? Aku menyahut, aku Ummu Hani. Artinya apa? Beliau memang mandi membuka pakaian, dan ketika itu Siti Fatimah anaknya yang menutupi beliau dengan katakanlah kain ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menteladankan kepada kita menutupi sesuatu yang menghalangi. Innallaha azza wa jalla hayyun sittir yuhibbul haya wa satra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah Maha malu dan Maha tertutup. Allah menyukai rasa malu ya, dan yang tertutup. Nah, fa idza tasala ahadukum falyastatir, apabila salah seorang kamu mandi, maka hendaklah dia memakai penutup
Apakah orang yang menutupinya dengan kain, ataukah dia sendiri memakai basahan, atau ruangan-ruangan tertutup. Seperti dalam WC kan tidak ada orang yang melihat dan ruangan tertutup. Dan itu dibolehkan. Kemudian masalah berwudu. Berwudu dalam keadaan kondisi telanjang, secara hukum tidak ada yang membuat dia batal atau tidak sah secara hukum. Namun secara etika banyak disebutkan dalam berbagai kitab, ya, dalam berbagai buku, bahwa ketika berwudu kita harus menutup minimal kubul dan dubur bagi laki-laki, dan bagi perempuan antar pusat dan lutut. Ini adalah aurat ketika kita sendirian, ya. Jadi ketika kita berwudu, ya minimal tutuplah pakai anduk, ya, kita berwudu. Nah, itu dianjurkan. Jangan sampai kita berwudu dalam keadaan telanjang, ya. Tapi secara hukum berwudu dalam keadaan telanjang sah, apalagi di dalam ruangan tertutup, ya, sah. Tetapi kita walaupun demikian kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fal yastatir, hendaklah menggunakan penutup. Nah, itulah barangkali jawaban dari saya. Kesimpulannya bahwa mandi di dalam ruangan tertutup, katakanlah dalam WC, boleh kita tidak pakai basahan, dan yang afdol pakai basahan, ya kan? Pakai basahan, apa celana kolor saja, ya, karena di ruangan tertutup. Tapi kalau di ruangan terbuka mesti wajib pakai basahan, ya. Ruangan terbuka di sungai gitu, pakai basahan. Dan kita ketika berwudu, ya, ketika berwudu tentu harus kita menggunakan penutup, walaupun di ruangan tertutup tetap kita pakai penutup, katakanlah handuk. Barangkali itu jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.